Kita punya kekuatan karena diberi kekuatan oleh Allah, tapi kekuatan Allah zati, zatnya Allah maha kuat, zatnya Allah maha kaya. Engkau maha kaya ya Allah, dengan kemahakayaanmu itu ya Allah, dengan kemahakayaanmu itu ya Allah, tidak memerlukan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu untuk menjadikan dirimu kaya. Enggak perlu lagi, sebab dan yang maha kaya, baik sesuatu itu adalah dari dirimu sendiri atau yang lainnya. Enggak, memang Allah zat yang maha kaya, sehingga Allah tidak membuat satu sebab untuk menjadikan dirinya kaya. Tidak, Allah zat yang maha kaya. Wa kaifa la takunu ghaniyan anni, bagaimana engkau menjadi dengan dirimu sendiri, engkau tidak memerlukan Allah, tidak punya hajat dengan dirinya sendiri. Tidak bisa disifati Allah punya hajat dengan dirinya, karena Allah tidak boleh dikatakan Allah punya hajat. Allah maha pengkabul hajat. Jangan katakan Allah punya hajat, biarpun terhadap dirinya sendiri. Sebab kalau orang punya hajat kepada dirinya sendiri, di saat hajat belum terpenuhi, maka dia adalah lemah. Biarpun yang memenuhi adalah dirinya sendiri, maka enggak pantas, enggak wajar, enggak boleh menisbatkan Allah punya hajat biarpun kepada dirinya sendiri. Engkau maha kaya, tidak perlu kepada siapapun dan apapun ya Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ya Allah. Kepada dirimu sendiri pun engkau tidak punya hajat, bagaimana engkau punya hajat kepadaku? Maksudnya ini adalah seorang hamba di saat melakukan sholat, jangan dikatakan ya Allah aku sudah sholat nih, ini kepentinganmu sholat ini ya Allah, aku sudah sedekah ya Allah, ini kepentinganmu ya Allah. Enggak, sholat bukan kepentingan Allah, zakat bukan kepentingan Allah, sedekah bukan keperluan Allah, akan tapi semua itu adalah keperluan kita sendiri. Mananya apa ya Allah, engkau maha kaya, tidak perlu kepada apapun dan siapapun biarpun terhadap dirimu sendiri. Lalu bagaimana ya Allah, bagaimana mungkin aku menduga atau meyakini engkau punya hajat kepadaku, hajat kepada amalku? Sehingga dalam satu hadis disebutkan bahwasanya seandainya semua manusia itu berkumpul di satu tempat dan kebaikan mereka menjadi kebaikan seperti kebaikan satu orang, maksudnya gini, seandainya semua manusia ini baiknya semua kayak Nabi Muhammad, waduh, semuanya itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, jika semua manusia jahat kayak Abu Jahal semuanya, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah zati, tidak ada yang menjadikan nambah atau berkurang. Kemuliaan Allah mulia yang maha-maha. Kekayaan Allah kekayaan yang maha kaya. Tidak ada kekayaan Allah bertambah karena si fulan jadi kaya, lalu Allah menjadi kaya karena kekayaan si fulan, tidak. Makna daripada hikmah ini agar menyadarkan kepada kita bahwa di saat kita melakukan sesuatu kebaikan, jangan katakan bahwa ini kepentingan Allah, tapi yang harus kita sadari bahwa ini kepentinganku untuk keselamatanku, untuk kebaikanku. Kebaikanku waktu berada di dunia, kebaikanku nanti di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa la takunu ghaniyan anni, engkau maha kaya, tidak butuh kepada dirimu sendiri. Bagaimana lalu aku meyakini kau butuh kepada amalku ya Allah? Sangat bodoh saya ini. Lalu bagaimana mungkin aku katakan engkau butuh, entah hajat kepada puasaku, engkau hajat kepada hartaku, engkau hajat kepada zikirku? Tidak. Allah tidak perlu kepada itu semuanya. Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Allah maha kaya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Seorang hamba yang menyadari makna ini, yang memahami makna ini, maka di saat ia bisa melakukan kebaikan, di samping tadi menyadari bahwasanya tanda bahwasanya Allah ridho kepadanya, dia bisa melakukan kebaikan. Kemudian setelah dia bisa melakukan kebaikan, di saat dia bisa melakukan kebaikan karena sadar bahwasanya kebaikan ini adalah karunia dari Allah, maka tidak akan dia menjadi orang yang ujub berbangga dengan amalnya. Karena dia menyadari bahwasanya aku bisa begini adalah karena Allah. Kemudian tambahnya setelah itu adalah begitu mudahnya dia untuk merasakan ketulusan keikhlasan, bahwasanya dia berbuat baik ini karena kekuatan yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dia bisa berbuat baik. Dia menyadari ini dari Allah, dari Allah, dari Allah. Kemudian kesadaran selanjutnya adalah, dan kebaikan yang Allah mudahkan kepadaku adalah untuk kepentinganku sendiri.
agar aku selamat nanti di akhirat, bukan kepentingan Allah. Karena Allah tidak perlu dengan amal kita. Allah tidak perlu dengan puasa kita. Allah tidak perlu dengan apapun yang kita lakukan dari kebaikan. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tidak akan merubah apapun. Kemahakayaan Allah, kemahamuliaan Allah tidak akan bertambah dengan kemuliaan hambanya. Dan Allah tidak akan berkurang kemuliaannya hanya karena jahatnya hambanya. Tidak, nggak ada urusannya. Ini yang dihadirkan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari, agar di dalam penghambaan kita kepada Allah semakin jelas. Tidak sombong mengatakan Allah ridho karena aku telah berbuat begini. Oh tidak, jangan katakan itu. Akan tapi katakan bahwa apa yang kau lakukan dari kebaikan itu tanda bahasanya Allah milihmu, Allah ridho kepadamu. Kemudian setelah itu yakini bahwa kebaikan yang kalau lakukan ini kepentinganmu sendiri, bukan kepentingan Allah. Selagi ada kepentingan dirimu sendiri, maka yang serius demi keselamatanmu. Orang berbuat jahat semua nggak akan ada ngaruhnya kepada kekuasaan Allah. Maka jangan sampai jahat, rugi kemaslahatanmu, kebaikanmu di akhirat nanti. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.